Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nasru illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man wala, amma ba'd. Hadratil mukarramin wa akhusu bidzikri Syekhina al-kiram al-ustad Mahmud Abdul Ghani mata'anallah bituli hayati wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Segenap jajaran pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Geraha Matel yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, dan juga segenap jajaran aparatur pemerintah, ada Pak RT tadi, Pak RW, mungkin ada juga Babinsa yang pula tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya, serta bapak-bapak sekalian dan adik-adik para pemuda yang sama-sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kopi saya belum datang, karena acaranya di bannernya ngopi gitu. Jadi kopi saya belum datang, jadi nggak boleh serius-serius, soalnya kopinya belum. Laki-laki kan ngopi. Baik, refleksi itu artinya adalah kembali ke belakang, merenungkan tentang peristiwa-peristiwa selama 1 tahun perjalanan ini. Sebenarnya tema-tema kayak gini kalau ketemu orang salafi, orang wahabi, tema-tema bid'ah. Karena nggak ada dulu zaman Rasulullah itu refleksi akhir tahun masa itu nggak ada. Jadi kalau ketemu mereka dianggap sebagai tema-tema bid'ah. Tapi refleksi di sini adalah upaya kita untuk selalu memperhatikan, mempelajari, merenungkan, sehingga dengan adanya refleksi, meskipun tidak harus tiap tahun, tapi setiap dalam kehidupan kita, langkah kita, dengan berupaya agar supaya dengan merefleksi kita akan melangkah lebih baik di kemudian hari. Untung saja tadi ada titik duanya, di mana refleksi 2025 ini kita berbicara tentang pentingnya muhasabah diri. Nah, kalau refleksi 2024 itu tadi tidak ada tema muhasabah, ini akan umum ini. Mau refleksi apa? Kalau refleksi tentang ekonomi Indonesia selama 2024, inflasi 1,8%. Ekonomi naik cuma 1%. Kalau refleksi dalam bidang media sosial, kayaknya yang ngetrend selama 1 tahun ini nggak terkalahkan adalah Agus. Nah, ini direfleksi ya. Dan berbagai macam Agus itu. Bahkan 2025 tanggal 25 kemarin malah ada Agus mencuri BH katanya, ketangkep polisi. Jadi memang lagi trennya Agus kalau kita refleksi di media sosial itu. Ada yang namanya Agus di sini. Alhamdulillah. Tapi refleksi kita tidak umum, refleksi kita itu tentang bagaimana pentingnya kita muhasabah. Apa muhasabah itu? Kita introspeksi diri, muraqabah. Kita memperhatikan nih
perjalanan selama 2024. Titik apa atau poin penting apa yang perlu kita perhatikan selama 2024 ini? Tidak lain adalah iman dan takwa kita. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada itu. Muhasabah ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi keluarga kita, pasang surutnya, tenang saja Pak, sama-sama banyak hutang. Jadi tidak perlu muhasabah itu. Ini pekerjaan lagi naik turun kan begitu. Tidak penting. Yang penting bagaimana iman dan takwa kita itu kita koreksi, kita perhatikan pertumbuhannya, kita perhatikan kekuatannya agar supaya kita sama-sama menjadi orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Karena at-taqwa madarus sa'adah. Takwa itu sumber kebahagiaan. Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan juga kita berusaha untuk selalu meneladani sunnah-sunnah Rasulnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Tidak perlu kemudian kita pusing dengan profesi kita, pangkat kita, derajat kita di hadapan manusia, atau mungkin perekonomian kita, kaya atau miskin. Apabila hati bertakwa, maka bukan persoalan. Karena kaya miskin adalah keadaan, yang menentukan adalah bagaimana kita menyikapinya. Ya kan? Orang kaya tidak selamat, banyak. Yang miskin tidak selamat, banyak juga. Yang miskin selamat, banyak. Yang kaya makin selamat juga banyak. Jadi bukan persoalan kaya miskin itu, bukan persoalan tadi yang namanya inflasi, bukan persoalan pertumbuhan ekonomi kita cuma naik sekian persen saja, bukan persoalan semisal pemerintahan kita itu menaikkan pajak sampai 12,5%, 12%, bukan persoalan. Yang menjadi persoalan bagaimana iman dan takwa kita. Kalau itu semua disikapi dengan pondasi iman dan takwa, Allah janjikan orang yang beriman dan beramal soleh maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan kelak baik pula di akhir. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam muhasabah ini, agar supaya kita sama-sama menggapai iman, menggapai ketakwaan kita yang sempurna, dan menjadi bekal nanti ketakwaan kita lebih meningkat di tahun 2025. Apa itu? Pesan daripada Sayyid Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an, bahwasanya innallaha khaba ay kata masalah sanfi salasan. Allah itu merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara. 3 hal ini kalau betul-betul kita perhatikan, 3 hal ini kalau betul-betul kita renungkan, akan menjadi sebuah pedoman dalam hidup kita, sehingga kita akan betul-betul menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang pertama? Innallaha khaba'a ridhahu fi ta'ati abdi. Allah itu merahasiakan ridhonya dalam ketaatan hamba. Ridho Allah itu dirahasiakan. Artinya apa? Kita tidak tahu nih Allah itu sedang ridho kepada kita atau tidak. Kita tidak tahu nih ketaatan mana yang menghantarkan kita, menjadi tangga kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ridho Allah itu adalah tujuan dalam hidup kita. Sehingga dalam doa kita sering panjatkan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Cuma ridhonya Allah tadi itu dirahasiakan. Dirahasiakan di mana? Dalam ketaatan hamba. Artinya apa? Kita tidak dikasih tahu oleh Allah taat
mana yang menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan. Khawatir kalau sudah kasih tahu, ternyata kita habis haji, oh ya sudah, saya ridho kamu. Besok sudah tidak ibadah lagi gitu. Oh, sudah libur kalau gitu saya ibadahnya. Begitu. Memang enggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu fala tahtaqiran nabi taatin syai'an, jangan sekali-kali merendahkan, meremehkan ketaatan sekecil apapun itu. Tidak disuruh untuk semua ketaatan dilakukan. Karena ketaatan itu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian sesuatu, kerjakan semampunya. Kalau tidak mampu, maka kita minta rukhsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dispensasi. Akan tetapi jangan sampai kita meremehkan ketaatan sekecil apapun. Contoh, kalau mau ngopi jangan lupa baca bismillah. Nah, ini kan ketaatan yang kecil. Senyum kita kepada orang lain itu ketaatan yang kecil. Ada sampah, lalu kemudian kita letakkan di tempat sampah, ketaatan yang kecil. Kita tidak tahu apakah ketaatan kecil tadi itu yang justru kemudian menghantar kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu biasanya, Pak, pengennya itu kalau mau beribadah, momennya itu yang hebat, ibadahnya yang besar. Tobat aja kadang nunggu haji. Kalau belum umroh belum berhenti mabok. Kalau belum haji belum berhenti judi. Kadang seperti itu. Cari momen. Padahal kita tidak tahu. Imam Ghazali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan lalat yang minum di tintanya. Ada seorang jariyah di masa Rasulullah tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai ahlun nar. Namun kemudian dihapus catatan itu karena bersedekah satu potong kurma. Ada pula seorang pelacur yang setiap malamnya jual diri, diampuni dosanya oleh Allah karena memberikan seteguk air kepada anjing yang sedang kehausan. Ada Bashar al-Hafi, pedagang di pasar yang kemudian namanya harum, dikenal sebagai ulama sufi, dikenal di seluruh santero Baghdad. Karena apa? Karena mengangkat lafzul jalalah yang terinjak-injak, sobekan daripada kertas yang terinjak-injak, ada lafzul jalalahnya, ada lafal Allahnya, diangkat, ditaruh di atas. Kita tidak tahu amalan kita yang mana yang menghantar ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dirahasiakan oleh Allah agar supaya kita nggak meremehkan ketaatan sekecil apapun. Kadang-kadang nih kalau kita diajak ngelakuin sunnah, itu jawabnya apa? Ah, cuma sunnah, begitu. Yang kedua, karena takwa itu adalah tentang melakukan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, innallaha khaba'a ghadabahu fi ma'siyati abdi. Allah itu merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan hamba. Fala tahtaqiran nabi maksiatin say'an, maka jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun itu. Jadi kita tidak tahu nih dosa apa yang kita lakukan yang kemudian membuat Allah itu murka. Dirahasiakan oleh Allah. Meskipun sebenarnya Allah itu murka, tapi dirahasiakan, dibiarkan, istidraj, ditangguhkan, sehingga nanti siksanya di akhirat lebih pedih. Maka jangan sampai kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu. Kalau dulu ada yang namanya kiai selilit, diundang kemana-mana, setelah undangan biasanya makan, lalu kemudian ada yang namanya empal ya kalau bahasanya ya, daging itu
Mau pulang makan nggak ada tusuk giginya, mau selilitan nggak bisa. Ketika jalan ada pagarnya tetangga diambil untuk selilit. Seorang dai, seorang alim akhirnya masuk neraka. Karena apa? Karena selilitan tadi. Tidak minta ridho daripada pemilik pagar, lalu kemudian dipetik. Ada kalau dulu mungkin bapak-bapak sering dengar yang namanya Ki Basirso, Syekh Basirso, yang kemudian terjerumus kepada kemaksiatan yang sangat besar disebabkan oleh satu teguk khamr. Kalau dalam hadis ada seorang wanita yang disiksa karena apa? Karena membiarkan kucing itu mati kelaparan. Bahkan riwayat lain ada yang kemudian disiksa dalam kubur karena kencing gak cebok. Kemaksiatan kecil yang kadang kita anggap itu remeh, ternyata menjadi sebab kita itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fala tahtaqiranna bi maksiatin sayhan. Jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk bekal kita muhasabah diri dan menggapai ketakwaan nanti di tahun 2025. Innallaha qaba'a awliya'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan para walinya finnas, di tengah-tengah manusia. Fala tahtaqiranna ahadan minan nas. Maka jangan sekali-sekali kita merendahkan salah satu di antara kita. Kita tidak tahu nih siapa yang wali Allah, siapa yang dicintai oleh. Kalau sampai kita merendahkan atau menyakiti dia, ingat janji Allah, man adali waliyan faqad adantu bi harbi. Barang siapa yang menyakiti, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izini mereka untuk diperang. Dirahasiakan di antara manusia. Wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, bahkan wali yang memiliki khususiyah, hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang pura-pura sebagai pengemis, kadang pura-pura penjual bakso, atau juga kadang pura-pura penjual es teh, atau kadang pura-pura dia itu pengambil sampah, menjual sarung di pinggir jalan, ditutupi oleh Allah dan menutupi dirinya sendiri. Maka hati-hati, jangan sampai kita menghina, meremehkan, merendahkan, menyakiti mereka. Kalau kebetulan mereka di antara wali Allah Subhanahu wa ta'ala, su'ul khotimah. Orang yang menyakiti para wali itu di antara adabnya atau di antara hukumannya itu dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Makanya karena para aulia tadi itu dirahasiakan di tengah-tengah manusia, kita harus lebih saling menghormati satu sama lain, jangan merendahkan. Nah, kalau tiga hal tadi itu terus kita perhatikan, dijadi pedoman dalam hidup kita, maka kita nanti ke depannya akan betul-betul dapat menggapai takwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga kita sama-sama dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tadi 10 menit, ini sudah 15 menit, karena setelah ini ada tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ada guru kita, karena beliau yang sebenarnya harusnya menjawab. Boleh sambil merokok kan? Monggo, saya suka pengajian kayak gini yang bisa sambil merokok gitu. Silakan yang mau bertanya
monggo dilanjutkan tanya jawab. Mungkin dari saya dulu Ustaz mau bertanya. Silakan. Untuk menyikapi akhir tahun, hukumnya seperti apa dan bagaimana kalau kita ikut merayakan pergantian tahun di awal tahun, umpamanya di tahun 2025, sedangkan tahun orang Islam itu di tahun Hijriah. Kalau kita mengikuti trennya ikut merayakan tahun baru 2025, itu hukumnya seperti apa? Terima kasih Ustaz. Sudah. Yang lainnya. Ada sekalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita atau guru kita tentang muhasabah, berintrospeksi untuk kedepannya. Yang mau saya tanyakan secara detail itu tadi saya menyimak itu sudah memang rahasia Allah ya, segala sesuatu rahasia Allah. Akan tetapi kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk mensikapi ataupun kita melaksanakan muhasabah atau introspeksi kita untuk ke depan. Sedangkan diri kita sebagai manusia sudah dikasih kelebihan oleh Allah SWT, yaitu kita dikasih mata untuk melihat, kita dikasih telinga untuk mendengar. Apakah Anda tidak melihat, apakah tidak mendengar apa yang telah disampaikan itu yang lalu kita sudah dikasih hati, kita dikasih pikiran, kita dikasih akal. Gunakanlah akal dan pikiran Anda, hati Anda. Jadi kalau tadi yang Ustaz sampaikan, semua rahasia Allah SWT, saya sangat setuju karena memang semua tidak ada yang tahu amal ibadah apa yang akan diterima Allah SWT. Kita nggak tahu semua ya, rahasia Allah. Akan tetapi kita dikasih beberapa kelebihan oleh SWT, yaitu salah satunya adalah indera mata. Kita melihat sekeliling kita, sebab kita mendengar setiap pengajian seperti apa. Kita punya dikasih pikiran, dikasih akal dan dikasih hati. Jadi tolong kiat-kiatnya seperti apa sih untuk kedepannya untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Dua aja dulu Ustaz. Yang muda-muda tanya. Kiat-kiat biar cepat dapat jodoh. Boleh. Jangan jomblo melulu. Jomblo itu bahaya. Paris mana nih Paris? Ada mau nikah Paris? Ayo anak muda, ada? Oh, minta dijawab dulu katanya Ustaz. Baik, bagaimana hukum merayakan tahun baru? Jadi hukum merayakan tahun baru itu di beberapa bahasul masail ya, itu tetap diantara khilaf. Tapi kalau sampai ada yang namanya mudahanah, mailun ila mailun itu condong terhadap tradisi orang-orang kafir, itu bisa menyebabkan kekafiran. Adapun khilaf di sini biasanya disampaikan oleh para ulama, paling ihtiyat dan hati-hatinya adalah haram, ya kan? Itu ihtiyat paling hati-hati. Ada pula yang kemudian menyampaikan itu tidak boleh saja. Jadi sekarang kalau kita merayakannya dengan bentuk tahun baru seperti orang-orang kafir, karena tahun baru
Masehi itu kaitannya adalah dengan kalender dewa-dewa pagan Yunani. Pada 324 Masehi, Raja Konstantinus dan Ratu Helena itu mengkawinkan agama yang dibawa oleh Saurus atau Santosaurus. Santosaurus itu orang yang awalnya memusuhi Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal, mendakwah sebagai murid, lalu menyebarkan agama Isa itu ke Eropa. Berkembang agama tersebut hingga kemudian 324. Sebelum 324, kerajaan Romawi terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu di Italia, Romawi Timur itu ada di Konstantinopel atau yang kemudian sekarang menjadi Istanbul, Turki. Mengingat potensi kekuatan daripada agama yang dibawa Saurus ini, sedangkan Yunani kuno itu agamanya adalah pagan. Ada dewa Zeus, dewa apa itu namanya? Hah? Zeus, Poseidon dan lain sebagainya. Ini agama pagan, namanya agama pagan. Itu untuk Romawi Selatan. Kalau Romawi Utara, Denmark dan lain sebagainya itu dewanya itu yang biasanya main Mobile Legend itu Freya, ya kan? Nah, itu Freya, Thor. Nah, biasanya main Mobile Legend itu. Depan poster banget yang main Legend. Itu pagan utara itu. Norwegia, Denmark, ya kan? Nah, agar bisa diterima agama ini dan menjadi kekuatan baru Konstantinopel, maka kemudian dikawinkan, sehingga dibuatlah kalender-kalender seperti tahun baru ataupun kebangkitan daripada Nabi Isa atau Yesus, kematian Nabi Isa dan lain sebagainya, kelahiran dan lain sebagainya, itu ditepatkan dengan kalender-kalender dewa mereka. Nah, disinilah ada distorsi hingga terpecah yang namanya Kristen itu, yang Ortodoks sebelah timur, yang Katolik sebelah barat, yang sekarang jadi yang namanya gereja di Italia itu. Gereja di Italia itu namanya yang Katolik itu. Kalau yang Ortodoks itu sekarang tempatnya di kiblatnya ada di Rusia. Sehingga kalau semisal kita itu merayakan itu karena ada mudahana, kecenderungan terhadap agama-agama mereka, di mana ini menjadi pedoman daripada agama orang-orang Kristen, ya kan? Meskipun sebenarnya Masehi itu kalender yang berdasarkan perhitungan matahari. Jadi perhitungan matahari. Jadi kalau kita itu mengingat perubahan kalender itu karena mengingat perhitungan mataharinya, no problem. Tapi karena ini sudah diidentikan dengan tradisi atau kebudayaan agama lain, yang ini yang kemudian menjadi persoalan di dalam agama. Karena yang ditanyakan adalah hukum, berarti menjawabnya pula dengan agama. Dan itu bisa sudah banyak sekali dibahas di Bahsul Masail, seperti di NU Online ataupun di mana, di MUI dan lain sebagainya, mengenai perayaan tahun baru Masehi. Yang penting jangan maksiat. Yang jadi persoalan baru adalah bagaimana kalau kita itu merayakannya dengan solawatan-solawatan. Kan ada itu kan, dirayakan dengan tabligh akbar. Daripada tahun baru pakai kembang api, kita ikut tabligh akbar. Memperingati tahun baru 2025, tabligh akbar bersama Al-Mukarram Ustadz Mahmud Abdul Ghani, misal, ya kan. Nah, ini kalau ditanyakan secara fikih dakwah, ini adalah upaya untuk mengislamisasi. Kalau kita berbicara mengenai fikih dakwah, karena banyak budaya-budaya daripada orang Jawa dulu
yang tidak ditinggalkan tapi kemudian diislamisasi. Bisa jadi nanti Indonesia ini kalau tahun baru Masehi isinya pengajian semua, bisa jadi. Ini kalau kita bicara dengan fikih dakwahnya, apa nilai daripada pelaksanaan atau nilai daripada isi daripada perayaan tadi itu. Nah, tapi jangan tanya kepada orang-orang Salafi Wahabi bid'ah itu. Tidak ada yang namanya apa pengajian atau peringatan tahun baru Masehi itu meskipun pakai pengajian pakai hadrah. Nah, artinya begini, kalau tadi yang ditanyakan tentang hukum secara secara natural ya kan ya, secara kontekstual ya kan ya. Ya, tadi memang ulama masih terjadi ikhtilaf hasil daripada istinbat atau penggalian hukum, adanya mudahanah dan tidak adanya kemudian mengikuti tradisi atau tidak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat konteks di Indonesia ini sekarang tahun baru itu mungkin kalau di tempat kita itu sudah banyak diisi dengan tabligh albar, sholawatan dan lain sebagainya untuk menyaingi tradisi yang pacaran dan lain sebagainya itu ya. Maka ini jawabnya pun tidak serta-merta menggunakan nalar fikih saja, tapi juga fikih dalam konteks dakwah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tentang apa tadi? Kiat-kiat agar supaya kita menjadi hamba yang bertakwa ya Pak ya. Kiat-kiat untuk muhasabah gitu Pak ya. Jadi begini sebenarnya, muhasabah itu tidak harus dilakukan setiap 1 tahun sekali. Muhasabah itu yang paling bagus sebenarnya itu dilakukan sebelum tidur. Kalau di tasawuf itu sebelum tidur. Gimana? Sebelum tidur tuh Pak, kita tuh ingat-ingat dosa. Pagi tadi saya keluar rumah, ada yang lewat cantik, saya pelototi, astagfirullahaladzim, ya Allah itu dosa, ya Allah ampuni ya Allah. Begitu. Jadi jadiin bini tan. Jadi ke bawah mimpi. Jadi ke bawah mimpi. Jadi memang muhasabah itu seharusnya dilakukan setiap malam sebelum tidur. Baik sebelum tidur itu perenungan sebelum sambil sambil geletaan ya kalau kata orang Jawa itu, kelekaran kalau kata orang Jawa, atau memang kita itu melakukan perenungan dengan tawajuh. Nah, kalau perenungan dengan tawajuh ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ikut thariqah. Jadi sebelum tidur zikir. Nah, zikir sambil mengingat apa dosa-dosa kita itu. Dan ketika itu kita minta ampun kepada Allah. Begitu. Bisa nggak kira-kira muhasabah yang seperti itu? Nah, itu cari guru Pak, nggak bisa ke saya itu. Soalnya saya kalau merem zikir pakai tasbih yang inget apa? Tagihan Pak. Aduh, iya ini yang belum dibayar ini gitu Pak. Jadi nggak bisa kalau ke saya itu. Nah, muhasabah teorinya itu nggak bisa kalau kita ajarkan secara lisan. Meskipun diteorikan secara lisan, barangkali kata-kata saya itu enak untuk didengar, tapi muhasabah itu adalah konsep yang dimiliki oleh para guru tasawuf. Jadi disampaikannya itu dari hati yang bersih, diterima pula dari hati. Ya mungkin nanti beliau yang menyampaikan. Nah, kalau saya mungkin kalau ngomongnya enak saja Pak. Nah, cuma kadang meskipun ngomongnya enak, didengar enak, pulang sampai di rumah lupa nggak akan dikerjakan gitu. Kenapa? Karena gurunya kayak gini misal. Karena yang menyampaikan orang kayak gini. Nah, beda kalau yang menyampaikan guru untuk kemudian muhasabah itu. Apalagi kalau kita punya guru secara khusus. Punya guru secara khusus yang dia itu seorang aulia ilahi ta'ala. Ya kan? Karena Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, manil aulia? Siapakah para wali?" Nah, ini yang ketiga tadi itu ya. Tangan. Dijawab oleh baginda Nabi, "Idza ru'u alladina idza ru'u dzukirallah." Para aulia itu adalah orang ketika dilihat maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau kita ketemu wali, tanda-tandanya kalau kita ketemu ngelihat wajahnya, kita itu ingat dosa. Jadi muhasabah paling gampang itu kita itu ketemu dengan orang-orang soleh, para aulia ilahi ta'ala. Soalnya kalau kita mau dikir sendiri Pak, ya tadi itu saya katakan, saya pegang tasbih semisal, pegang tasbih mau dikir malam-malam, itu yang ingat itu bukan dosa, hutang, tagihan, gitu loh. Jadi pusing malah gitu. Nah kalau kita ketemu sama aulia ilahi ta'ala, ketemu langsung ingat dosa, itu muhasabah. Itu paling gampang. Makanya untuk muhasabah itu yang paling baik menurut pandangan ilmu tasawuf, ilmu akhlak adalah kita punya guru spiritual. Begitu ya. Itu trik yang paling aman untuk disampaikan. Karena kalau semisal gurunya nggak bener, kalau katanya pepatah Jawa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sampean minta tip muhasabah kepada saya, yang saya pikirkan adalah hutang ketika muhasabah, entah nanti apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak ini gitu. Bisa jadi lebih parah lagi nanti. Terima kasih, itu triknya. Silakan yang mau tanya lagi. Monggo selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Yang muda, yang muda. Yang muda. Fahmi? Dewi? Ini ngajinya sambil ngerokok, sambil ngopi kan. Saya baru nemu sekarang di sini. Di Cikarang baru sekarang ini. Tahu gitu tadi nggak pakai jubah, saya nggak pakai jas. Ayo, ada lagi? Faris? Bingung apa ditanya, bebas aja. Umum boleh, umum apa aja yang mau ditanyakan terkait barangkali kemarin pengajian ada di masjid, belum sempat nanya, silahkan nanya di sini boleh. Kemarin ngebahas tentang ekonomi syariah kalau di masjid tuh. Oh, ekonomi syariah. Cuma waktunya habis keburu Isya kemarin. Kalau mau dilanjut monggo, di sini ekonomi syariah boleh. Boleh silakan. Boleh, silakan. Yang lagi tren mungkin pingin tahu depannya. Saya sedang kuliah. Jurusannya ekonomi syariah juga. Kuliah saya. Di UPB. Kita bahas. Iya. Apa ya? Jangan serius-serius ya. Soalnya ini bukan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali ke laptop Pak Ustadz ya. Tema tadi, karena ini kan temanya tadi refleksi tahun baru Samsiah ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi kebetulan negara kita itu kan secara nasional menggunakan kalender itu ya. Ya baik buat ASN untuk bekerja dan sebagainya ya. Kemudian mau nggak mau, bisa nggak bisa kita secara kalender pun sebagai rakyat akan mengikuti itu. Ya kemudian terkait nanti menjelang tahun baru, ini pun negara secara refleksi juga pasti akan mengagendakan ya seperti libur dan sebagainya. Pertanyaan saya ini nanti pembeda ya, ini masalah hukum juga mungkin. Seandainya nih mungkin di gang sini nih, di dekatnya Pak Mahmud nanti di malam tahun baru ini, itu ada yang ngumpul-ngumpul, terus kebetulan ada yang patungan beli ayam bakar-bakar dan sebagainya, kemudian ngobrol sampai pagi. Itu diperjelas itu, hukumnya itu boleh secara manfaat atau secara mudaratnya bagaimana. Kemudian kalau kembali lagi tadi, kalau di partai yang sebelah tadi yang Salafi itu umpamanya wis pokoknya raweh itu bid'ah, pokoknya yang seperti itu dekat-dekat dengan hal yang mubadir dan sebagainya. Ya artinya yang kita lakukan keseharian atau yang umumnya kita lakukan itu sebenarnya seperti apa, itu mungkin butuh diperjelas. Jadi jangan sampai nanti Pak Wawan sudah beli ayam banyak gara-gara dihukumi tidak boleh mubadir ya, karena kebetulan mau tahun baru. Atau
kasus-kasus yang lain yang mungkin keseharian kita lakukan, tetapi tidak ada hubungannya dengan tadi menuju kepada paham-paham masalah paganisme tadi. Ya mungkin mohon dijelaskan sedetail-detailnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada acara manggang-manggang kayak gitu, saya diajak nggak apa-apa. Artinya tidak perlu diniatin merayakan tahun baru, ya kan? Karena memang bapak-bapak sekalian dan saya juga lagi libur itu. Kalau setiap hal-hal yang sifatnya itu berbau barat atau berbau non-muslim, lalu kemudian kita itu langsung kita justifikasi haram atau bid'ah, maka bapak jangan libur hari Minggu. Mengucapkan hari Minggu pun itu tidak boleh, seharusnya adalah hari Ahad yang tepat. Kalau kita memang kalau di pesantren sudah terbiasa dengan libur itu hari Jumat. Kenapa kok libur itu hari Jumat? Karena itu adalah teladan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu dulu oleh Asy-Syaikh Asy-Syarqawi dalam kitabnya Hasyiah Syarqawi ala Tufatul Kulab diceritakan orang yang pertama kali meliburkan ngaji di hari Jumat itu Sayyidina Umar. Jadi anak-anak itu jangan full dalam satu minggu itu libur kan begitu, jangan full satu minggu itu ngaji terus, dia butuh istirahat. Kalau kita memang sempat ada penjajahan ya, kolonialisme, sehingga memang pemerintahan kita itu menjadikan kalender Samsiah, dan secara khusus Samsiahnya ini adalah Samsiah yang Masehiyah. Jadi kalender itu ada dua pola. Yang pertama menggunakan perhitungan bulan atau Komariah. Komariah ini yang make tidak cuma umat Islam. Indonesia itu, orang Jawa itu sebelum datang Islam itu yang dipakai adalah Komariah. Kenapa? Karena negara yang di situ itu rata-rata tani dan ngelaut, rata-rata mereka itu kalendernya menggunakan Komariah. Karena Komariah itu perhitungan bulan itu sangat erat kaitannya dengan musim, cuaca, ya kan, surut, pasang dan lain sebagainya. Jadi kalender Jawa itu sebelum kemudian diislamisasi oleh Sultan Hanyokrokusumo ya, atau Sultan Agung Raja Mataram Islam, sebelum kemudian diislamisasi itu memang sudah pakai Komariah, begitu, sudah pakai Komariah. Nah, cuma pasca penjajahan, nah, kita cenderung menggunakan Samsiah. Nah, Samsiah pun itu tidak cuma Masehiyah. Samsiah itu yang pakai nggak cuma Masehiyah. Hanya saja hegemoni Kristen di dunia ini, yang beragama Kristen itu kan hampir mayoritas. Jadi agama di dunia ini yang paling kuat adalah agama Kristen. Maka pengaruh besar pun terhadap berbagai macam lini kehidupan akan terjadi. Begitu Pak. Sehingga liburnya kita hari Minggu atau hari Ahad. Atau kadang kalau Sabtu itu setengah hari. Karena Sabtu itu hari hari ibadahnya orang Yahudi. Kalau Minggu atau Ahad itu hari ibadahnya orang Kristen. Nah, sehingga kalaupun kita libur di hari tersebut, bukan berarti kita itu mengikuti tradisi atau peribadahan mereka, tidak. Ya memang itu hari kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya kalau kita mau masak-masak di situ atau mau makan bareng-bareng, bukan berarti kita itu ikut merayakan hari tersebut, tidak. Akan tapi memang itu memang sudah aktivitas kita dalam cari nafkah, istirahatnya di situ. Jadi kalau misal bapak-bapak nanti di tahun baru, ayo kita masak-masak aja daripada nganggur, daripada main Mobile Legend, ya kan? Masa bapak mau Mobile Legend bareng-bareng gitu kan? Tidak mungkin juga kan? Ya masak-masak saja, diajak nggak apa-apa saya itu. Bukan dalam rangka merayakan tahun baru. Karena memang nanti di surga itu Pak, di surga itu
Orang itu digiringnya itu bareng-bareng. Jadi ayatnya wasiqal ladina amanu zumara itu ya. Jadi berkelompok-kelompok, berombongan-rombongan. Jangan-jangan nanti bapak-bapak ini masuk surga dengan saya itu karena rombongan makan-makan tadi itu, atau rombongan majelis taklim ini dan lain sebagainya. Artinya kalaupun itu dilakukan tidak dalam rangka niatan merayakan tahun baru, karena memang itu adalah hari libur kita dalam mencari nafkah. Kita manfaatkan untuk kebersamaan, menjalin silaturahim dengan keluarga kita kah itu, atau dengan tetangga kita kah itu, atau dengan handai tolan kah itu. Karena memang kesempatannya di situ. Begitu Pak ya? Saya kira itu. Sekali lagi Pak Ustaz. Ya silakan. Nambah ya. Ini terkait profesi ya. Jadi ini terkait Natal. Jadi saya pernah dapat satu statement bahwa umat Muslim yang ikut mensukseskan peringatan Natal, apapun alasannya itu sudah harus neraka lah ya, kesimpulannya. Ya pertanyaan saya itu bagaimana dengan profesi polisi, katakanlah mungkin di sini ada saudara polisi atau tentara. Bahkan di saat perayaan Natal di gereja dia harus jaga. Ya, itu bagaimana menjelaskannya? Baik. Ini pertanyaannya berat-berat ini. Berbobot semua ini pertanyaan. Kafir yang ada di Indonesia itu adalah kafir dhimmi. Meskipun Syekh Ismail Al-Yamani menyampaikan kafir harbi, tapi beliau menyampaikan fi dhimmati ta'min minal imam. Jadi dalam fatwanya Syekh Ismail Al-Yamani itu, ya kan, dinyatakan ketika ditanyakan kafir yang ada di Indonesia atau non-muslim yang ada di Indonesia itu termasuk kafir dhimmi, mu'ahad atau musta'man. Beliau itu menjawab kafir harbi tapi fi dhimmati ta'min minal imam. Kafir dhimmi, kafir harbi, tetapi dalam tanggung jawab keamanannya oleh orang-orang Islam. Begitu. Artinya menjaga keamanan untuk mereka yang melakukan ibadah, ya kan? Itu bukanlah dosa, karena memang tanggung jawab kita. Rasulullah itu menyampaikan man adani dimian lam yadzuk raihatal jannah. Orang yang menyakiti kafir dhimmi itu tidak akan mencium baunya surga. Ya kan? Lah potensi terjadinya perpecahan atau kegaduhan itu disebabkan orang-orang yang berfaham, kalau bahasa kita radikal, gitu kan? Dengan kemudian munculnya terorisme, sehingga setiap kafir dianggap halal darahnya. Nah, di situ kalau semisal kita tidak antisipasi keamanan mereka, ya kan, ini akan terjadi perang saudara di antara bangsa, anak bangsa, dan juga akan terjadi perang di antara umat beragama. Sedangkan Indonesia itu adalah Darul Islam. Kenapa dikatakan Darul Islam? Dikatakan Darul Islam meskipun KUHP-nya belum 100% itu berasaskan Islam, akan tetapi mayoritas umatnya itu pemeluk agama Islam, dan Islamnya pun itu dijaga, dihargai. Makanya kemudian ada undang-undang yang di situ kalau kita mau sidang, ya kan, pakai hukum Islam atau pakai hukum negara. Kan ada seperti itu. Sehingga bapak-bapak sekalian menjaga keamanan mereka, utamanya bagi polisi, itu bukan dosa, apalagi sampai dijustifikasi sebagai perbuatan kafir. Jadi kita jangan terlalu mudah untuk mengklaim gitu ya, neraka, apalagi semisal mohon maaf saudara-saudara Banser turut serta menjaga itu, lalu kemudian dijas sebagai kafir. Ini kalau gereja dijaga, kenapa kok dijaga? Ya soalnya ada tadi tuh paham-paham yang gampang memvonis tadi itu, sehingga ketika mereka melakukan
ibadah yang harusnya semua agama dan semua keyakinan itu dijaga keberadaannya oleh negara, diganggu keamanannya, ini menyebabkan nanti pergolakan di dalam negeri, pergolakan antar bangsa, antar agama. Nah ini bisa bahaya bangsa ini gitu, negara ini bisa bahaya. Tidak masalah itu untuk menjaga seperti itu. Dulu nggak dijaga kan aman-aman saja. Lalu kemudian ada yang bagian ngebom itu akhirnya ya mau tidak mau harus dijaga. Adapun yang kemudian mati karena dia itu menyelamatkan perayaan Natal karena ada bom, lalu kemudian dia mati karena menyelamatkan itu, apakah sahih dan tidak, saya tidak bisa menjustifikasi itu, begitu ya. Nah, tetapi menjaga keamanan peribadahan umat beragama itu bukan hal yang biasa, begitu ya. Ada lagi, silakan. Monggo masuk. Jadi bertanya, muhasabah itu kan refleksi atau evaluasi. Nah, apakah muhasabah diri sama dengan taubat dan apa perbedaannya? Refleksi itu apakah sama dengan evaluasi, begitu ya? Muhasabah apakah sama dengan taubat? Oh, muhasabah itu apakah sama dengan taubat? Taubat itu merupakan konklusi dari muhasabah, begitu. Ya, kalau kita sudah menghitung, kita sudah merefleksi daripada perjalanan kita, maka yang pertama, yang buruk-buruk itu, action selanjutnya adalah kita bertobat, kan begitu kan? Kalau sudah bertobat, berusaha untuk memperbaiki. Kalau ada bolong-bolong, segera untuk ditutup. Lalu kemudian kita mengejar langkah-langkah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tadi taubat itu bukan sama dengan muhasabah, tapi taubat itu merupakan apa ya istilahnya ya, aksi ya, timbal balik daripada muhasabah. Setelah muhasabah kemudian kita bertobat. Karena yang paling penting itu adalah mengingat dan memperhatikan dosa, bukan amal. Dosa dulu yang diperhatikan. Nah, kita ingat-ingat kesalahan kita, bukan ingat-ingat amal kita. Kalau amal sebisa mungkin untuk dilupakan kebaikan kita itu. Tapi kalau dosa itu selalu diingat agar supaya kita itu merasa hamba yang lemah, hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingat amal, ingat kebaikan, khawatirnya nanti malah justru sombong. Begitu ya. Kalau katanya di hikam itu maksiatun aurosat dulan, kesalahan yang dapat menyebabkan seseorang itu merasa hina, itu lebih baik daripada toat yang menyebabkan dia itu sombong dan juga bangga diri. Begitu. Cukup? Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ya, nggak ada ikan sepat, ikan gabus dibawa sama Pak Toto katanya. Lebih cepat, lebih bagus. Di dalam ada soto. Ya. Ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Udah setengah 11, benar. Ikan sepat, ikan gabus kan? Tadi dibawa sama Pak Toto, telat tuh. Lebih cepat, lebih bagus. Di dalam ada soto. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian pada malam hari ini yang diisi dengan tema refleksi akhir tahun dengan muhasabah diri. Walaupun di tahun Masehi, tapi kita tetap apapun kegiatannya, mau makan-makan, inti dari pengajian malam hari ini yang penting kita niatnya jangan niat untuk mengikuti budaya dari luar, tapi untuk kita kebersamaan, saling silaturahmi dengan momen-momen yang ada di lingkungan kita. Karena lingkungan kita termasuk pekerja semua, di hari liburnya, di hari Ahad juga, kalau nggak ada momen hari libur seperti ini kita nggak bisa ngumpul. Yang penting inti niat dari apa yang kita lakukan. Baik jamaah semuanya, hadirin, untuk memperlengkap acara pada malam hari ini, kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa.
kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan kita akan lebih balik lagi daripada tahun kemarin, dan mudah-mudahan apa yang belum kita tercapai, cita-citanya mudah-mudahan tercapai, dan kita minta doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga minta doanya kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Mahmud Abdul Ghani untuk kesembuhan daripada orang tua imam masjid kita Ustadz Abduh yang hari ini sudah 1 minggu pulang kampung. Kebetulan orang tuanya lagi sakit di kampung, minta doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan untuk ayahanda daripada Ustadz Abduh. Kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mahmud Abdul Ghani untuk memimpin doa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من أهل العلم والتقى من أهل العلم والسجود من أهل العلم والشكور من أهل العلم والأخلاق بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا فاقهين في القرآن فاقهين في الحديث فاقهين في الدين فاقهين في علم الله تعالى. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا صالح وصالحة. اللهم يسر لنا أمور الدنيا والدين والآخرة. اللهم ربنا شيئا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم افتح لنا أبواب الرضا والجنة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب جنة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا غني يا مغني أغننا بحلالك حرامك. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة من أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat khususnya bagi diri pribadi saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa bertemu lagi. Di bulan depan sudah memasuki bulan Rajab, di Sa'ban, Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Kita sama-sama mudah-mudahan tinggal 2 kali lagi pertemuan, mungkin di kajian Sabilul Ilmi bulanan, insya Allah 2 bulan lagi ke depan kita persiapkan untuk bisa hadir di majelis ini. Sebelum kami tutup baca masjid, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama pengatur waktu pada acara pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lep.
Amin.